Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Mantap, mantap. Coba belah. Bagaimana isinya? Nomer. Hai teman aku masak yuk. Kali ini aku mau bikin kromboloni yang lagi viral ya. Dan ini tuh bikinnya wajib banget, moodnya bagus. Nah, bikinnya tuh nggak simple seperti yang kita lihat, tapi sesuai dengan ekspektasi ya. Rasanya recommended banget, dan ini takaran sendok ataupun timbangan. Jadi yang belum punya timbangan bisa bikin kromboloni goreng ya. Ini versi goreng ya, bukan versi panggang. Simak videonya sampai selesai ya, agar tidak gagal bikinnya. Langkah pertama yang kita siapkan adalah tempat atau meja yang bersih, karena kita akan menggilas adonan di sini. Dan susu full creamnya ini 200 ml atau 1 cangkir penuh gelas belimbing ya. Tambahkan satu butir telur yang segar, dan tambahkan ragi 1/4 sendok teh saja, karena kita di sini tidak ingin membuat dia mengembang, hanya ingin mendapatkan aroma yang yummy dari ragi ya. Lalu tambahkan baking powdernya 1 sendok teh atau soda kue ya. Kalau saran dari saya lebih baik baking powder daripada soda kue, karena soda kue itu kalau kebanyakan bisa pahit ya. Dan ini diaduk merata. Jika sudah diaduk merata, maka bahan yang selanjutnya adalah gula pasir. Gula pasirnya 5 sendok makan atau 60 gram. Diaduk sampai gulanya larut ya. Jika sudah dirasa gula dan yang lainnya udah larut, lanjut masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 25 sendok makan munjung atau 500 gram. Diaduk merata ya. Lalu tambahkan margarinnya 7 sendok makan atau 80 gram, dan tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh saja. Dan memasukkan garam ini jangan berbarengan sama baking ya, sama ragi, karena ragi dipertemukan sama garam itu raginya akan mati. So, seperti di video ini, pokoknya yang dilakukan garam dan margarin adalah terakhir. Ini seperti adonan bikin donat atau roti gitu ya, mirip-mirip lah.
Pastikan tangannya udah bersih karena kita akan menguleninya sampai dia kalis ya. Dan akan kita istirahatkan selama 10-15 menit. Sembari mengistirahatkan adonan kulit, kita bikin olesannya. Margarinnya 2 sendok makan, terigunya 2 sendok makan, minyak sayurnya 2 sendok makan, diaduk merata ya. Dan jika olesannya ini kurang, nanti bisa dibikin lagi pas kita ngoles-ngolesinnya. So kita bikinnya dikit-dikit dulu aja ya. Pastikan meja untuk menguleni adonannya bersih, higienis ya. Dan saya ini udah 10 menit. Waktunya kita bentuk bulat-bulat, dan untuk takarannya bebas ya. Kalau teman-teman yang untuk jual sebaiknya ditimbang, itu lebih sip lagi karena kalau jualan itu harus sangat-sangat detail untuk semua bahan, beratnya, pokoknya harus detail, nggak bisa sembarangan ya. Pembagian adonan ini bebas ya, karena ini nanti akan kita satukan lagi. Dan ini hanya kita akan pipihkan, jadi dibagi-bagi aja sesuai selera, pokoknya diatur-atur aja sama adonan masing-masing ya. Dan akan kita istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam ya, baru deh kita gilas. Dan dia tidak ngembang ya, karena kita hanya menggunakan raginya sedikit. Kedua, saya bikinnya ini malam. Ketiga, memang lagi hujan. Saya bikinnya ini jam 12 malam. Jadi maafkan ya kalau videonya agak gelap-gelap gimana gitu. Dan masing-masing adonannya kita pipihkan pakai rolling pan gitu ya, rolling pan kayak rolling gitu ya. Kalau nggak ada rolling kayu, gunakan botol sirup apa aja boleh. Dan ketika memipihkannya ini jangan ditekan, pokoknya jangan ngegas deh, halus-halus aja. Kalau ditekan dia lengket. Nah, apa namanya, ketika dirasa lengket, taburin aja tepung terigu di gilingannya, di mejanya, di adonannya gitu ya.
Pipihkan semua adonan kulit sampai selesai. Pastikan moodnya bagus ya, agar hasilnya bagus juga. Jika udah kelar semua dipipihkan, maka kita akan menyatukannya. Diolesi sama bahan olesan yang kita bikin tadi secara merata dan tipis-tipis saja. Jika udah dioles, ditumpuk lagi, dioles lagi, ditumpuk lagi. Lakukan sampai selesai. Usahakan menumpuknya itu ukuran kulitnya tuh sama ya, dari bawah sampai atas tuh lebarnya sama. Dan yang bagian terakhir ini nggak perlu dioles karena kita taburin terigu karena akan kita gilas. Digilas pelan-pelan aja, jangan ngegas, pokoknya dia sampai lebar yang kalian inginkan lah ya. Nggak tebel banget, nggak tipis banget, pokoknya digiling pelan-pelan aja pakai perasaan, oke?
Jika udah lebar, saatnya kita potong-potong. Potongnya ini terserah pakai apa aja bisa ya. Pokoknya yang bisa memotong kulit ini deh gitu ya. Ukurannya kira-kira 2 cm lah ya, atau 2 jari gitu ya. Saya di sini ketika dipotong-potong menghasilkan 13 piece. Potong-potong udah kelar dan ujung-ujungnya ini kita balurin pakai air biasa. Gunanya apa? Gunanya untuk merekatkan gulungannya. Nah, bagian yang asik-asik dimulai nih ya, digulung-gulung pelan-pelan aja gitu ya. Nggak usah ngegas juga, biasa aja gitu. Nah, nanti di ujung itu agak ditekan sedikit aja, karena biar dia merekat dan tidak lepas. Kenapa ada yang besar, ada yang kecil ya? Karena nggak ketiga gilingnya itu nggak sama lebarnya. Kalau kalian mau sama, wajib banget ketika mipihin kulitnya itu sama ya. Yang besar ini tuh yang bagian tengah. Jadi kalau mau sama ya, pokoknya persegi gitu deh bentuknya gitu ya. Pokoknya kalau yang jualan wajib banget cantik, wajib banget dipertimbangkan baik-baik. Bentuknya itu wajib banget kalau cantik untuk yang jualan, oke? Dan dipipih-pipihkan, jangan sampai dia munjung gitu ya. Ditekan-tekan nggak pakai tenaga juga, biasa aja agar dia terlihat pipih gitu. Dan biar gulungannya nggak amburadul ketika digoreng, kita akan rekatkan dia menggunakan tali benang ya. Benangnya warna putih, jangan yang berwarna ya. Diikat kira-kira pokoknya dia nggak lepas deh, aman kita goreng gitu ya.
Panaskan minyaknya, usahakan minyaknya udah benar-benar panas, apinya yang paling kecil ya, dan penggorengannya ini 3 kali bolak-balik sampai warna yang kita inginkan ya. Karena kita di sini ingin bikin dia crunchy, jadi warnanya agak kecoklatan seperti itu ya. Tapi jika kalian ingin teksturnya seperti donat pada umumnya, nggak perlu sampai coklat juga warnanya, oke? Api yang paling kecil ya, untuk durasi waktunya nggak bisa ditentuin, sesuai kompor masing-masing pastinya. Pokoknya kalau dia udah warnanya udah cakep gitu ya, berarti udah matang, oke? Terus jangan sering-sering disenggol ya, takutnya buyar gitu ya. Pokoknya gak bisa ditinggal-tinggal, ini diliatin banget gitu ya. Dan karena apinya yang paling kecil, kenapa apinya yang paling kecil? Karena takutnya lonjakan dari bawah itu bikin kulitnya amburadul meskipun udah diikat pakai tali. Tapi kalau kita menggunakan api yang besar, maka bentuknya ini akan munjung gembung gitu loh tangannya. Jadi kenapa dia api kecil? Karena kita ingin bentuknya tetap cantik seperti itu. Sambil ngegoreng, sambil cerita sedikit sebelum videonya berakhir ya kan. Dan untuk teman-teman yang selalu memberikan supportnya berupa like, komen, subscribe gitu ya, bahkan sampai share ke sosial medianya, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kalian sehat selalu dan berlimpah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel Masakan Bunda Adina, saya ucapkan terima kasih ya, dan salam kenal juga buat kalian semua. Dan jangan lupa follow akun sosial media kita, yaitu Adina Madu Palembang, baik Facebook dan IG ya. Nggak kerasa udah kelar ya, panjang ya videonya ya. Makasih loh udah nonton sampai selesai. Nah, benang yang tadi jangan lupa dicopotin ya. Caranya dibolongin dulu pelan-pelan ya, karena ini kan baru matang ya. Udah panasnya udah hilang, baru deh kita bolongin gitu ya. Ini crunchy banget loh. Lebih crunchy daripada yang dipanggang gitu kan ya. Nah, benangnya itu jangan lupa ditarik pelan-pelan aja biar nggak buyar, karena ini kan dia berlapis-lapis. Berapa lapis? Ratusan.
Ngomong-ngomong soal crunchy, saya beritahu di sini tahan crunchy-nya itu selama 4-6 jam sesuai kalian nyimpannya di mana gitu kan ya. Dan ketika dia udah dingin, udah 6 jam berlalu, tenang aja dia tetap endul dan dia kembali menjadi tekstur roti ataupun roti goreng seperti itu ya. Mirip-mirip banget, tapi dia bedanya hanya berlayer-layer saja. Dan resep ini tuh udah pas banget, nggak mungkin gagal ya insya Allah ya kalau kalian perhatikan dengan baik dan benar ya. Dan ini rasa dari kromboloninya itu gurih ya, nggak ada over manisnya, nggak ada sama sekali, pokoknya ini gurih banget. Dan manisnya itu dari selainya. Selainya ini kalau saran dari saya pilih merek Elmer, itu recommended banget ya. Apa sih untuk glaze donat itu loh ya, isiannya sesuai selera aja, mau coklat, mau tiramisu, atau pokat, ataupun green tea ya, yang siap saji aja biar mempermudah pekerjaan, oke? Dan ini recommended banget buat kalian recook ya, nggak pakai ragu lagi, cus bikin. Dan sampai bertemu di resep selanjutnya, see you, bye bye, assalamualaikum.